Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang bilangan bulat. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan urutan pada bilangan bulat. Sebelum kita masuk kepada materi urutan pada bilangan bulat, terlebih dahulu ingat bahwa tanamkan di dalam benak kita, di dalam benak kalian semua, bahwa matematika itu mudah. Sehingga dengan menanamkan dalam pikiran bahwa matematika itu mudah, maka diharapkan matematika akan benar-benar mudah untuk kalian. Untuk materi membandingkan bilangan bulat, kalian pada saat masih di SD atau MI masih ingat garis bilangan seperti ini. Pada garis bilangan ini, semakin ke kanan, bilangan itu semakin apa? Semakin besar. Kemudian semakin ke kiri, bilangan itu semakin kecil. Itu konsep yang sudah kalian dapatkan pada garis bilangan. Sedangkan untuk menentukan besar atau kecil diperlukan beberapa lambang yang sudah kalian kenal. Yang pertama ada lambang seperti ini. Ini adalah lambang lebih kecil. Kemudian ada lagi lambang yang seperti ini. Tentu kalian masih ingat, ini adalah lambang untuk menyatakan lebih besar. Kemudian ada lagi lambang yang juga sudah kalian kenal adalah seperti ini, yaitu untuk menyatakan lebih kecil atau sama dengan. Kemudian yang terakhir ada lambang seperti ini. Ini untuk menyatakan lebih besar atau sama dengan. Misalnya dari garis bilangan ini kita bisa membuat beberapa contoh. 2 dengan 4 misalnya. Nilai 2 dengan nilai 4 itu besar mana? Ingat tadi bahwa semakin ke kanan bilangan itu semakin besar. Di sini ada 2 dan 4. 2 di sini, 4 di sini. Semakin ke kanan bilangan semakin besar. Berarti 2 ini nilainya lebih kecil daripada 4. Maka diberikan lambang seperti ini. Dibaca 2 lebih kecil dari 4. Kemudian misalkan kalian lagi punya 3 dengan negatif 1. 3 ada di sini, negatif 1 di sini. Dengan menggunakan pemahaman bahwa semakin ke kanan bilangan semakin besar, karena negatif 1 ini ada di sebelah kiri 3, maka negatif 1 ini tentu lebih kecil daripada 3. Atau bisa juga dikatakan 3 ini lebih besar dari negatif 1. Sehingga di sini lambang yang tepat adalah seperti ini. Dibaca 3 lebih besar dari negatif 1. Kemudian misalnya kita punya ini 4 dengan 4. Lambang mana yang tepat? 4 dengan 4 ini adalah 2 bilangan yang sama. Jadi 4 itu sama dengan 4. Sekarang bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka atau tersusun dari banyak digit? Misalnya diberikan permasalahan begini. Chandra diterima bekerja di 2 pabrik yang berbeda. Pabrik pertama
memberikan gaji Rp85.900 per hari, dan pabrik kedua memberikan gaji Rp86.300 per hari. Jika fasilitas dan lainnya di dua tempat tersebut sama, coba bantu Chandra untuk menentukan pabrik yang memberikan gaji paling besar. Berarti dari dua nominal rupiah ini, yaitu 85.900, ini kita bandingkan dengan 86.300. Ini kita bandingkan mana yang lebih besar. Untuk membandingkan dua bilangan dengan digit yang lebih banyak seperti ini, langkah pertama kita cek dulu berapa banyaknya digit ini dan juga banyaknya digit ini. Digitnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata banyaknya digit sama. Sehingga untuk menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, pertama kita tentukan digit yang pertama ini. Digit pertamanya ini 8, digit pertamanya ini 8. Berarti digit pertamanya sama. Jadi digit pertama sama. Jika digit pertama sama, maka langkah selanjutnya adalah kita bandingkan digit yang kedua. Di sini digit yang kedua 5, ini digit yang kedua 6. Nah, sekarang kita bandingkan 5 dan 6 itu besar yang mana? Ingat anak-anakku, pada garis bilangan tadi 6 itu ada di sebelah kanan ini. Jadi ini misalkan kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ada di sebelah kanannya 5. Tadi kalian sudah punya konsep semakin ke kanan bilangan itu semakin besar. Berarti 6 ini lebih besar daripada 5. Atau 5 itu lebih kecil daripada 6. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa 5 itu lebih kecil dari 6. Karena 5 lebih kecil dari 6, maka nominal rupiah ini 85.900.000 dan 86.300 ini nilainya lebih kecil. Sehingga pabrik yang memberikan gaji paling besar adalah pabrik yang kedua, yaitu memberikan gaji sebesar Rp86.300. Selanjutnya yang kedua, tentukan mana yang lebih besar nilainya antara 47653 dengan 8699. Ini bisa kita lihat 47653 ini terdiri dari 5 digit atau 5 angka. Sementara 8699 ini terdiri dari 4 digit. Kita tahu bahwa 36, misalnya ini saya ambil contoh dengan 9, ini 2 digit, ini 1 digit. Besar mana 36 dengan 9? Keduanya bilangan bulat positif. Jelas yang digitnya paling banyak ini nilainya lebih besar. Sehingga di sini tanpa memeriksa digit-digitnya, ini juga tanpa memeriksa digit-digitnya, hanya diperiksa lewat banyak digit, sudah bisa disimpulkan bahwa untuk bilangan bulat positif seperti ini, digit yang paling banyak ini nilainya paling besar. Jadi
47653 ini nilainya lebih besar dari 8699. Sekarang coba kalian tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547, 578 dengan negatif 595, 326. Langkah pertama, kita cari dulu atau kita tentukan dulu banyaknya digit. Di sini banyaknya digit ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini banyak digitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya digit sama. Setelah kita tahu banyaknya digit sama, maka kita bandingkan digit pertama dengan digit pertama. Ternyata digit pertama ini 5, ini juga 5. Berarti digit pertamanya sama. Selanjutnya kita periksa digit yang kedua. Ini 4, ini 9. Ingat, 4 ini adalah negatif, 9 ini juga negatif. Bagaimana membandingkan bilangan negatif? Ingat pada garis bilangan, negatif 4 dengan negatif 1. Bagaimana hubungannya? Kalian tahu di awal tadi bahwa semakin ke kiri bilangan itu semakin kecil. Ini letaknya negatif 4, ini letaknya negatif 1. Karena semakin ke kiri semakin kecil, maka negatif 4 ini lebih kecil daripada negatif 1. Sekarang di sini negatif 4, ini negatif 9. Bagaimana hubungan antara negatif 4 dengan negatif 9 ini? Negatif 4 di sini, kalau kita buat negatif 9 tentu ada di sebelah kiri. Ini nanti negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Ini negatif 9, ini negatif 4. Karena semakin ke kiri bilangan semakin kecil, maka negatif 9 itu nilainya lebih kecil daripada negatif 4. Atau negatif 4 itu lebih besar dari negatif 9. Jadi dua ini artinya sama. Maka ini negatif 4 dengan negatif 9 adalah lebih besar negatif 4. Jadi nilainya seperti ini. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa ini negatif 5, 4, 7, 5, 7, 8 ini nilainya lebih besar daripada negatif 5, 9, 5, 3, 2, 6. Kemudian berikutnya, coba kalian tentukan bilangan mana yang lebih besar. Langkah pertama apa tadi? Kita tentukan dulu banyak digitnya. Ini ada 6 digit. Yang ini kita hitung digitnya ada 7. Berarti ini 7 digit. Jika bilangannya bilangan bulat positif, sudah barang tentu yang digitnya lebih banyak ini nilainya paling besar. Jadi 7 digit itu nilainya lebih besar daripada yang 6 digit jika bilangannya adalah bulat positif. Ini bilangan bulat negatif. Nah, misalnya saya di sini punya negatif 10 dengan 0. Besar mana negatif 10 dengan 0? 0 di sini. Negatif 10 sudah barang tentu di sini. Semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Berarti negatif 10 nanti nilainya lebih kecil daripada 0. Nah, seperti ini.
Atau bisa juga negatif 12 dengan negatif 3. Mana yang lebih besar? Negatif 3 ada di sini, negatif 12 tentu ada di sebelah kiri nanti. Semakin ke kiri bilangan semakin kecil, berarti negatif 12 nanti lebih kecil dari negatif 3. Ini 2 digit, ini 1 digit. Berarti kalau bilangannya negatif, digitnya banyak, maka nilainya lebih kecil. Yang digitnya sedikit, nilainya lebih besar. Itu untuk bilangan bulat negatif, kebalikan dari bilangan bulat positif. Sehingga ini yang digitnya sedikit, nilainya lebih besar daripada yang 7 digit ini. Sehingga nilai ini negatif 547 578 lebih besar dari negatif 519 5326. Sekarang latihan 1.2. Andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentu angka bulat, tentukan angka B agar bilangan ini lebih kecil dari bilangan ini. Jelaskan. Sekarang di sini saya tulis dulu 6 3 B 4 5 2 yang ini. Kemudian yang ini 6 3 5 4 5 2. Langkah pertama tadi gimana? Langkah pertama dihitung dulu banyaknya digit. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit. Digitnya sama-sama 6. Maka langkah selanjutnya kita periksa digit yang pertama ini 6. Ini digit pertamanya 6. Berarti 6 ini sudah sama. Selanjutnya untuk menentukan mana yang lebih besar, kita periksa digit yang kedua. Ini digit yang kedua 3. Ini digit yang kedua juga 3. Berarti sudah sama. Nah, ini sama dengan ini. Langkah selanjutnya, ini B digit yang ketiga, ini digit yang ketiga. Karena digit pertama dan kedua 63 sama, maka untuk menentukan nilai B agar yang sebelah kiri ini lebih kecil dari yang sebelah kanan, berarti nilai B nanti dengan nilai 5 ini nilainya harus lebih kecil. Jadi B ini nilainya harus lebih kecil dari 5, sehingga nilai bilangan ini nanti akan menjadi lebih kecil dari nilai bilangan ini. Karena digit pertama dan kedua sudah sama, maka yang bisa digunakan sebagai dasar adalah digit yang ketiga ini. Karena yang diminta lebih kecil, berarti B harus lebih kecil dari 5. Dan B itu bilangan bulat. Berarti B-nya adalah bisa 0, bisa 1, 2, 3, atau 4. Ini nilai B-nya. B tidak mungkin negatif, karena B kan digit letaknya di tengah, kan nggak mungkin bilangan negatif. Jadi B itu bilangan bulat, non negatif. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, 3, atau 4. Misalnya B-nya 0, berarti ini diganti 0. Jadinya nanti bilangan yang ini adalah 6, 3, 0, 4, 5, 2. Yang sebelah kanan ini tetap, berarti di sini 6, 3, 5, 4, 5, 2. Digit pertama sudah sama,
digit kedua sudah sama, 0 lebih kecil dari 5. Berarti nilai yang sebelah kiri ini lebih kecil dari yang sebelah kanan. Begitu juga untuk B diganti dengan 1, B diganti dengan 2, sampai B diganti dengan 4. Jadi nilai B yang mungkin ada sebanyak 5 ini. Sekarang misalnya ada bilangan di dalam interval misalnya. Di sini bisa dibuat 3 lebih kecil dari Y lebih kecil atau sama dengan 8. Berapa nilai Y-nya? Nilai Y-nya berapa saja yang memenuhi interval ini? Itu bisa kita kerjakan dengan menggunakan dasar dari garis bilangan. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini gimana membacanya? 3 lebih kecil dari berapa? Lah, 3 lebih kecil dari berapa itu ini 3-nya. 3 itu lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 5, 3 juga lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 7, 3 juga lebih kecil dari 8, dan seterusnya. Berarti Y-nya ini bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nah, ini harus kita lihat. Y itu lebih kecil atau sama dengan 8. Lebih kecil dari 8 itu 7, tetapi di sini ada sama dengannya. Berarti 8 itu masuk. 8 itu kan lebih kecil atau sama dengan 8. Jadi nilai Y yang mungkin adalah 4, 5, 6, 7, 8. Itu nilai Y yang masuk. Misalkan sekarang ada lagi. Di sini ada interval negatif 2 lebih kecil dari X. Ada sama dengannya misalnya ya. Lebih kecil dari 6. Berapa nilai X yang memenuhi? Kita bisa membuat bantuan dengan menggunakan garis bilangan. Ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini garis bilangannya. Sekarang ini negatif 2 itu lebih kecil dari berapa saja? Kalau ini ada sama dengannya, berarti negatif 2 itu nanti ikut. Jadi sekali lagi, kalau ada sama dengannya, negatif 2 ikut. Seperti ini tadi, ada sama dengannya, maka 8 ikut. Nah, sekarang interval X lebih besar atau sama dengan negatif 2 dan lebih kecil dari 6. Sudah barang tentu negatif 2 ini lebih kecil dari negatif 1, lebih kecil dari 0, negatif 2 juga lebih kecil dari 1, dan seterusnya. Karena di sini tidak ada lambang sama dengannya, maka 6-nya nanti tidak ikut. Sehingga nilai X yang memenuhi interval negatif 2 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil dari 6 adalah ini yang memenuhi nanti. Berarti nilai X-nya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilai X yang memenuhi. Yang 6-nya tidak ikut karena di sini tidak ada lambang sama dengan.